yang sing badhe kambrut niki wau dituntun setan, malah ora iso nyebut kalimah la ilaha illallah. Mergi terusipun Kanjeng Nabi sinten tiyange nek badhe kapundhut kok saged nyebut kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, yang niku bakal dilebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nyebut kalimah la ilaha illallah niku gampil napa angel? Gampil. Tapi dereng mesti dereng karuan lae pas badhe kapundhut niku saged ngucap kalimah la ilaha illallah. Makane napa sering-sering disebataken ketika waktu matur salat damel zikir. Makane matur salat sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku napa kersane benjing niku panek badhe kapundhut niku saged lan lancar ngucap kalimah la ilaha illallah. Nek mboten saged ngucap kalimah illallah, atine sing saged ngucap kalimah la ilaha illallah. Basul malih terusipun niki wau tiyang ingkang sering ngucap kalimah sholawat tenggene Kanjeng Nabi niki bakal dimudahkan jalan menuju kematian. Ketika waktu nazar niki saged ngucap kalimah la ilaha illallah meskipun di dalam hati. Dados fadilah sholawat niki kuwat sangat. Mboten hanya setunggal, damel niki mawon mboten, tapi saking kathahé. Sepeda malih makane monggo kita sareng-sareng nglampahi atawin setiap hari paling boten ping setunggal lah. Ping setunggal niku luwih sae, tapi sering tapi bedinten. Niku damel napa? Damel celengane kita. Kersane napa? Kersane fadilah-fadilah sing sak moten kathah kula sebataken wau niki saged nderek kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi laka
Biasane kan terus sinten tiyang sing maos la ilaha illallah. Nek tenggen kula niku biasane nek tahlilan ngoten. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditingali soalé sing ngundang iku wong sugih. Berkate gede. Akhirnya sing ngantuk ra sida ngantuk. Melok la ilaha illallah. Barang ditingali sing ngundang iku wong ra duwe. Didelok iku berkate kerupuk. Gak ngono yo mie goreng setunggal akhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku asih rahmat itu gede, tak nangis hasilnya. Modele nggon kula ngoten. Ngene sampean yang ngono ta? Lah gayane gak. Itu paling sing Thailand waktu-waktu paling mengaji ini. Sehingga kula kan buatan semangat nggih. Sare yang isu-isu Nah, nggih paling gede daerah gede sahabat ini daerah sahabat. Kiri-kiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Keajaiban sholawat diantaranya yaitu dapat mendapatkan rahmat dan hidayah. Jadi ketika kita ingin selalu dapat hidayah, seringlah membaca sholawat Nabi, seringlah membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Terkadang hidayah itu bisa datang dan bisa percaya. Nah, terkadang orang seperti contoh, terkadang orang yang bukan agama Islam dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Terkadang lagi ada orang yang Muslim, yang Islam, kemudian malah dia murtad. Lah itu berarti dia apa? Hidayahnya hilang. Makanya agar kita ini dipertahankan keislaman dan kita ini selalu diberikan hidayah oleh Allah, maka kita harus memperbanyak dan istiqomah membaca sholawat Nabi. Nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian keajaiban atau manfaat sholawat diantaranya lagi ini bagi orang-orang yang belum nikah, yaitu mendapatkan jodoh yang baik. Nah, diperhatikan Tonggo kono jenenge tubi umur 50. Sek Joko arek nggo wanteng tapi gak teli. Nah, keajaiban sholawat diantaranya yaitu bisa mendapatkan jodoh yang baik. Bagi yang belum menikah, mulai istiqomah membaca sholawat agar diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Karena apa sih kita itu kok minta doa didapatkan jodoh yang baik? Karena jodoh yang baik insya Allah akan mendapatkan keturunan yang baik. Terkadang barangkali ada yang pertanyaan, kados ngeten, lah kados kula Mas pun kadung kawin nih, jodohku ora apik, pasanganku ora apik, piye Mas? Dijolno. Kita mbokno, Bro. Modho-modho ngingonin. Ngoten ditukar tambah ya Mas iki. Semisal kok ngoten kejadian ngoten. Lah pasanganku kok ora apik Mas. Pasanganku kok jahat semisal. Pokoknya intine ora apik. Lah wis kadung ya piye? Sampeyan wiritono sholawat. Sampeyan maca sholawat sing akeh dikhususno sampeyan siji Fatihah Kanjeng Nabi, loro nomone bojone sampeyan. Insyaallah mbuh sak keras-kerase iso berubah. Semisal contoh malih kok nonggone anake sampeyan, semisal anake tuturane angel, wacana sholawat dikhususno sami kados Fatihah teng Kanjeng Nabi, keduane sama tujuno nonggone anake sampeyan. Contoh niki wau wonten sakit mami. Lah kula kali Pak Kaji disuwuni wis dulu napa. Iki kula waosaken sholawat. Ya alhamdulillah sedaya niku wonten lantaran. Ya alhamdulillah sakniki pun
sehat malih. Niki pernah kejadian Bu, niki kula cerita tapi kenyataan. Aslinya kados doa-doa ngoten wae kan tergantung keyakinan, tergantung mantepe wong. Kula niku nate ten griya. Niku wonten tiyang pun suwepuh. Wong wis tuwek akhire lara suwe ora mati-mati ya bener. Lara suwe ora mati-mati. Oh iya. Iki lho asli segara. Asline segara kerja bahasa Jawa Pak Kaji asline iku. Akhirnya disetrum. Nah, ada orang yang sakit orang tua, lama nggak meninggal. Nah, akhirnya nggak meninggal ya nggak sembuh. Penalti tinggi kamu. Terus akhirnya saya itu nengok ke sana. Dan dia itu mantapnya sama saya. Cung, nah nimbali saya seperti manggil saya seperti cung itu kalau daerah Jawa Tengah itu apa? Le, sebutan le. Kalau bahasa Inggrisnya itu nak. Nek kalau Madura. Cong. Nah, cong. Cong kacang. Nah, semisal bahasanya Indonesia seperti ini. Jadi iki mau jalur bahasa Indonesia. Nah, tolong nenek ini kasih minuman. Lah saya bingung, saya gak biasa pinter nyuwuk. Akhirnya apa? Saya berkeyakinan seperti ini. Nenek ini mantapnya sama saya. Enggak mantap sama dokter, tapi mantap sama saya. Saya dikasih air. Terus akhirnya airnya saya buka, saya bawa ke kamar. Neneknya nggak tahu kan berbaring. Lah dia pernah hampir nazak, sudah dibacakan Yasin tapi nggak meninggal. Hidup lagi. Pernah entah berapa jam gitu loh. Semuanya sudah kumpul, anak-anaknya sudah nangis semuanya. Akhirnya hidup lagi. Anaknya terus ketawa, seneng karena nggak jadi meninggal. Lah, terus ini tadi pas saya nengok, saya disuruh dimintai minum-minuman air itulah. Akhirnya saya bawa, saya bacakan sholawat. Jujur ini bacakan saya cukup, saya bacakan sholawat. Terus saya tiupkan ke airnya. Akhirnya saya kasihkan ke nenek itu. Diminum, saya tinggal pulang. Diminum aja. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya nenek itu tadi setelah kemudian hari sembuh, sehat seperti semula. Dan akhirnya dalam apa? Nah, akhirnya saya itu dipanggil lagi, suruh panggil anaknya. Tolong panggilkan Rafiq. Terus saya dipanggil. Tak kira itu ada apa malah sakitnya malah parah. Saya itu takut. Beneran saya itu takut. Ternyata saya dipanggil, terus akhirnya saya datang. Terus saya itu dipeluk sama nenek itu. Terima kasih nak, berkat air yang sampean kasih kemarin saya jadi sehat. Nah, terus akhirnya alhamdulillah, tak kirain ada apa. Kok saya sampai dipanggil itu loh. Akhirnya apa? Akhirnya itu tadi kita ambil hikmahnya. Satu, karena sholawat bisa menyembuhkan penyakit. Kedua, itu tadi karena nenek itu tadi mantapnya dengan saya. Seperti jenengan semuanya ini, kalau semisal kok sakit gitu ya, tergantung mantapnya sampean. Lek sampean kemantepe diwacana sholawat, sampean wacana insyaallah Allah memberikan kesembuhan lewat barokah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi. Nah itu tadi keajaiban sholawat diantaranya yaitu dapat mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya ini, jodoh-jodoh kita ini Amin. baik semuanya. Amin. Bagi yang kurang baik, mudah-mudahan bisa berubah menjadi baik. Nah ini diantaranya lagi yaitu keajaiban sholawat, yaitu faktor yang dapat menyelamatkan seseorang ketika berada di Shiratal Mustaqim. Mana Shiratal Mustaqim itu? Jembatan Suramadu.
jembatan amal. Kita semuanya ini nanti pasti akan melewati jalan itu. Oh, jadi kan buatan lewat di jelimet. Jadi sholawat itu bisa menyelamatkan seseorang ketika berada di Shiratal Mustaqim, jembatan amal. Ketika seseorang nanti di hari kiamat dikumpulkan menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu, ini dipanggil satu persatu. Contoh, Haji Fairuliani, saya maju. Sekarang usah mau tak gendong aja. Nah, akhirnya apa? Dilihat amal baiknya, dilihat amal baiknya baik, semuanya ditimbang, timbangan amal mizan, timbangan amalnya itu baik semuanya. Langsung dia itu lewat Shiratal Mustaqim, jembatan amal, dia langsung seperti kilat, seperti kilat petir, nah seleret, kecepatan seperti itu, langsung tanpa ada halangan. Karena orang yang mau menuju ke surga itu harus melewati neraka. Nah neraka itu di atasnya itu jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau orang itu bisa lewat, berarti ya lolos terus masuk ke surga. Akan tetapi kalau seseorang yang terpeleset, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Ini. Jadi sholawat itu bisa mengantarkan kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Dan jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari apa? Yaitu terbuat dari rambut yang terbelah menjadi 7. Bayangkan, biasanya ada perlombaan agstusan yang naik tampar itulah besar, itu aja jatuh padahal besar. Ikat tampar yang besar di jalan kita injai itu pasti jatuh kalau enggak ahlinya. Kalau yang di sirkus-sirkus itu kan sudah ahlinya, makanya mudah. Akan tetapi kalau enggak ahlinya, kita naiki, kita injai aja, itu pasti jatuh karena nggak ada keseimbangan. Akan tetapi nanti di Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbuat dari rambut satu itu sudah kecil, tapi masih dipisah menjadi 7. Kok iso? Nggih. Tapi oleh bisa. Nggih, takut kali Gawa sirat ngene. lah, makanya niku Pak Haji. Makanya niku, dengan kita melihat keterangan seperti itu, kita harus banyak-banyak untuk beramal yang baik. Agar apa? Agar kita nanti di akhirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita bisa lewat dengan lancar dan sehingga kita ditempatkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Di antaranya keajaiban sholawat lagi, yaitu dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Pernah galau ibu-ibu? Sing sering mbake biasanya galau. Nah, iku senengane galau. Status-statusnya galau ae. Nah, bagi yang hatinya kurang tenang, pikirannya kurang tenang, dikejar hutang. Nek guyu berarti ngerasa. Nah, semisal contoh ini saya contohkan aja. Semisal hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, ya wajar lah, namanya manusia. Ada apa-apa dipikir terus jadi stres lah. Ketika kita terkena masalah-masalah itu, kembalikan semuanya kepada Allah dan kita buat zikir. Nanti pasti Allah akan memberi jalan. Di antaranya ini zikir dengan sholawat. Ketika hati kita kurang tenang, ini bacalah sholawat. Pasti hati kita akan menjadi tenang lagi. Amin. Jangan sampai apa? Kalian semuanya ini ketika ada masalah hati nggak tenang, malah menjauh dari Allah, malah menjauh. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah juga akan menjauh. Katanya ada sebuah lagu, apa Pak Haji? Kok lagu itu? Hati
kersane hati senang, pikiran susah nyaur utang susah lagi. Yo, kok masa susah nyaur lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti ada lagu aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bersatu. Kalau kita jauh maka Allah akan jauh. Kalau kita dekat maka Allah juga akan dekat. Allah itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Seperti kita sholat, kita zakat, kita sodako, itu terserah kita. Allah nggak butuh semuanya itu, tapi yang butuh adalah kita. Butuhnya apa? Kita melaksanakan perintahnya Allah. Tapi ya gitu, nanti semuanya ada balasannya sendiri. Tapi kalau kita nggak mau melaksanakan perintahnya Allah, ya balasannya nanti di akhirat kita akan mendapatkan siksaan. Ketika kita semuanya nggak melaksanakan perintah Allah, ya Allah ya nggak apa-apa, karena Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya ketika kita galau, kita ada masalah, bertakarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, jangan sampai kita ini jauh dari Allah. Kalau kita mau sujud, mau bermunajat, mau berdoa, insya Allah pasti akan memberi jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keajaiban sholawat diantaranya lagi, yaitu akan diberikan kesenangan dan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Jadi fadilah sholawat ini gak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Akan memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Karena saking besarnya barokahnya sholawat ini. Saya ada cerita lagi tentang sholawat.